melaksanakan sholat subuh berjamaah, berlanjut dengan kajian rutin kita. Semata-mata ini pun adalah merupakan anugerah hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah amanahkan keistiqomahan kepada kita sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun, kembali kepada Allah dengan membawa keimanan yang sempurna, membawa ketakwaan yang sempurna, membawa keislaman yang sempurna. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia terbaik, beliau adalah manusia teragung, beliau adalah manusia termulia, di mana kemuliaan beliau bukan hanya diakui oleh umat Islam tapi diakui oleh non-muslim. Keagungan kemuliaan beliau bukan hanya diakui oleh teman tapi diakui pula oleh lawan. Keagungan dan kemuliaan beliau bukan hanya diakui oleh makhluk tapi diakui oleh sang pencipta makhluk. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau adalah nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan, beliau adalah manusia terbaik. Bahkan 30 kurun, 30 generasi sebelum beliau lahir, beliau sudah disebut dalam doa Nabi Ibrahim, sudah disebut dalam doa Nabi Ismail. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Bukan hanya itu, 600 tahun sebelum kelahiran beliau, Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Quran surah Shaf ayat ke-6 menyebut secara langsung bahwasanya beliau diberikan kabar gembira dengan akan datangnya manusia termulia, manusia teragung, yaitu mim ba'di ismuhu Ahmad, setelahku akan lahir manusia hebat, kata beliau, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 600 tahun sebelum kelahiran Nabi sudah disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemuliaan, keagungan Rasulullah terbukti pula tatkala beliau diberikan oleh Allah sesuatu yang tanpa diminta sekalipun. Nabi Musa alaihi salam tatkala akan berhadapan dengan Fir'aun laknatullah alaih, di mana saat itu Fir'aun melontari Nabi Musa, menghina Nabi Musa, melontari Nabi Musa dengan kata-kata yang kotor, dengan cacian, dengan makian. Nabi Musa sebelum menghadap kepada Fir'aun laknatullah alaih, terlebih dahulu beliau memohon kepada Allah. Terdapat dalam Al-Quran doanya diabadikan, Rabbis srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Memohon kepada Allah agar dadanya dilapangkan, agar jiwanya dibesarkan. Ini yang dimohon oleh Nabi Musa sebelum berhadapan dengan Fir'aun laknatullah alaih. Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu meminta kepada Allah, Allah beri. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah karim. Tatkala Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kota Taif dengan harapan di situ disambut dengan kebahagiaan dan kegembiraan, justru sebaliknya Rasulullah dilempari dengan cacian, Rasulullah dilempari dengan makian. Rasulullah bukan hanya dilempari dengan cacian, bukan hanya dilempari dengan makian, bahkan dilempari dengan kotoran, dilempari dengan bebatuan. Allah karim. Rasulullah tidak perlu meminta kepada Allah agar dibesarkan jiwanya, agar dilapangkan dadanya. Rasulullah sudah dibesarkan hatinya. Saat itu dua malaikat penjaga gunung berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, berdoa kepada Allah agar Allah mengizinkan biar aku angkat gunung ini untuk meluluh lantahkan penduduk Taif. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah dilapangkan dadanya oleh Allah. Rasulullah dilapangkan, dibesarkan jiwanya oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Ini beda dengan kita. Kalau kita sedang terpepet,
ada yang mau ngasih bantuan, tentu kita bilang, iyalah, baguslah. Kita ada yang menghina, kemudian ada orang yang kuat, yang punya power, yang punya kekuatan, mau membela kita, tentu kita bahagia. Ya udahlah, habisin saja, mungkin begitu. Tapi apa yang terjadi dengan Rasulullah? Beliau dilapangkan dadanya oleh Allah, beliau dibesarkan jiwanya oleh Allah. Rasulullah berkata, jangan. Bahkan beliau malah berdoa, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak pernah tahu. Mereka belum tahu. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukannya mengizinkan dua malaikat untuk mengangkat gunung dan membinasakan orang-orang Taif saat itu. Rasulullah berbesar jiwa, Rasulullah berbesar hati, besar harapan ke depan para putra, para putu, keturunan-keturunan orang Taif akan menjadi orang-orang yang beriman. Betul saja, hari ini di kota Taif secara geografis, secara kultural, secara kemasyarakatan, tidak ada satupun yang non muslim yang hidup di kota Taif. Bahkan di kota Taif ada satu masjid namanya Masjid Adas. Di Masjid Adas itu menjadi saksi bahwa dahulu ada seorang pastor bernama Adas, tertarik dengan akhlak Rasulullah yang indah, dengan sikap Rasulullah yang mulia, dengan tatapan Rasulullah yang begitu penuh perhatian, sehingga pastor ini berikrar dua kalimat syahadat di hadapan Rasul. Tempat berikrar dua kalimat syahadat itu diabadikan dalam sebuah masjid. Nama masjid di Taif itu adalah Adas. Adas adalah nama seorang pastor yang kemudian masuk Islam dengan indah dan mulianya akhlak Rasul. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, undangan Allah rahimakumullah, betapa indahnya, betapa agungnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, betapa cintanya beliau kepada kita. Suatu hari Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Nampak di wajah Rasulullah ada wajah kerinduan. Nampak di tatapan Rasulullah ada tatapan rasa kangen. Seorang sahabat memberanikan diri bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang sedang kau pikirkan?" Rasulullah tersenyum, menatap dengan penuh kehangatan kepada para sahabat. "Wahai sahabat-sahabatku, hari ini aku sedang merindukan saudaraku. Ana mustakun bi ikhwani. Aku sedang merindukan keluargaku," kata Rasulullah. "Aku sedang merindukan saudaraku," kata Rasulullah. Para sahabat yang begitu mencintai Rasul, seolah-olah tidak ada saat, tidak ada waktu, tidak ada satu titik tempat, tidak ada satu detik waktu yang tidak menyamai Rasulullah, yang tidak membersamai Rasulullah. Selalu ikut kemanapun Rasulullah pergi. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah aku ini adalah keluargamu? Bukankah aku ini adalah saudaramu?" Apa kata Rasulullah? "Engkau bukan keluargaku, engkau bukan saudaraku, engkau adalah sahabat-sahabat terbaikku." Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kemudian siapakah yang kau maksud dengan keluargamu, yang kau maksud dengan saudaramu?" Rasulullah menjawab, "Saudaraku adalah orang yang kehidupannya jauh dari kehidupanku. Mereka hidup di depan nanti. Mereka jauh dari kehidupanku. Mereka tidak pernah melihatku secara langsung. Mereka tidak pernah mendengarkan suaraku secara langsung. Mereka tidak sejaman denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Tuba liman ro'ani wa amanabih. Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam ro'ani wa amanabih." Beruntung orang yang hidup bersamaku, pernah melihatku, pernah mendengar suaraku, sejaman denganku, dan dia beriman kepadaku. Kemudian summa tuba, summa tuba, summa tuba. Beruntung, beruntung, beruntung liman lam ro'ani wa amanabih. Orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah sejaman denganku, tidak pernah mendengar langsung suaraku, tapi dia beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Jauh jarak kita dengan Rasulullah, ribuan tahun jarak memisahkan, ribuan kilo jarak memisahkan, tapi kita beriman kepada Rasulullah. Alhamdulillah, kita diakui oleh Rasulullah sebagai keluarga Rasul, sebagai saudara Rasul. Subhanallah, padahal jarak memisahkan kita ribuan tahun.
Waktu memisahkan kita, ribuan kilo jarak memisahkan kita. Kenapa? Karena hari ini kita berada di Indonesia, Rasulullah berada di kota Madinah. Menurut para ulama, Rasulullah tidak meninggal seperti manusia biasa. Beliau pindah ke alam kenabian. Hari ini beliau sedang sholat. Kalau kita mengucapkan salam di hadapan makam Rasul, Allah izinkan Rasulullah menjawab salam kita. Makanya tatkala kita masuk ke babu salam, melangkah kita melewati raudhah, melangkah kita melewati mimbar Rasul, mendekati ke makbarah beliau, kemudian ada satu lubang yang di atasnya ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Di situ tak kuat kita membendung rasa sedih, di situ tak kuat kita membendung rasa cinta, cinta yang diwujudkan dengan tetesan air mata, kerinduan yang diwujudkan dengan tetesan air mata. Bergetar lisan kita, bergetar jiwa kita, spontan kita ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Allah izinkan saat itu Rasulullah menjawab salam kita. Semoga Allah izinkan kembali kita bisa mengunjungi kota Madinah Al-Munawwarah. Semoga Allah layakkan kita untuk selalu menjadi tamu-tamunya, bisa beribadah di raudhah, mengucapkan salam kepada Rasulullah, bermunajat di hadapan Ka'bah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat undangan Allah rahimakumullah. Betapa indahnya akhlak Rasul, betapa cintanya Rasul kepada kita. Maka selayaknya kita yang diakui sebagai saudara oleh Rasulullah untuk mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mencintai Allah dan Rasul? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita cinta kepada Allah, ikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekspresi kebahagiaan, ekspresi kecintaan kepada Rasulullah, terutama di bulan Rabiul Awal, banyak diperlihatkan dengan kembali mengkaji sejarah-sejarah Rasul. Hal ini memiliki dalil yang kuat. Di dalam surah Hud ayat 120 Allah berfirman, wa kullana naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Allah menceritakan, Allah mengisahkan amba'ir rusul. Amba adalah sejarah, nabi adalah pembawa sejarah. Allah menceritakan, Allah mengkisahkan amba'ir rusul, sejarah-sejarah Rasul. Allah menyampaikan ini dalam Al-Quran. Kalau kita di bulan Rabiul Awal kembali mengkaji sejarah Rasul, sangat memiliki dalil yang jelas. Dalil yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita terpanggil karena keimanan kita, sallu alaihi wasallimu taslima, maka bersolawatlah kepada Rasul. Di dalam Al-Quran surah Hud ayat 120 Allah mengisahkan sejarah-sejarah para Rasul. Apa tujuan dan manfaatnya? Yang pertama, manusabbitu bihi fuadak, untuk kembali mempertebal keyakinan dan kekuatan iman kita. Dengan sejarah-sejarah Rasul dikaji, semakin iman, semakin kuat iman kita, semakin tenang jiwa kita, semakin besar jiwa kita. Manusabbitu bihi fuadak. Ini yang pertama. Yang kedua, waza'aka fi hadhil haq. Dengan disampaikannya sejarah-sejarah para Rasul, di situ ada kebenaran. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Karena Rasulullah manusia. Kalau kita disuruh mencontoh malaikat, repot. Malaikat nggak makan, malaikat nggak minum, malaikat nggak doyan sama duit, malaikat nggak seneng sama lawan jenis. Repot kalau kita harus mengikuti malaikat. Makanya Allah utus Rasulullah dari kalangan manusia agar kita bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad SAW. Nampak kebenaran bagaimana Rasulullah manusia termulia. Beliau mencontohkan bukan hanya hal-hal besar, bukan hanya beliau sebagai panglima perang, bukan hanya beliau sebagai pemimpin negara, beliau sebagai pedagang ulung, beliau sebagai suami terbaik, sebagai ayah terbaik. Hal-hal kecil pun dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau saja nabi yang lain yang harus kita contoh, mungkin agak repot. Kita mau mencontoh Nabi Isa alaihissalam, bagaimana beliau berumah tangga,
Masya Allah, beliau belum berkesempatan menikah, keburu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Bagaimana meniru dan mencontoh orang yang belum menikah? Kita mau mencontoh rumah tangga orang yang belum berumah tangga. Maka Allah hadirkan Rasulullah begitu sempurna. Beliau hadir dalam multidimensi, kata para ahli. Kita seorang pedagang, Rasulullah di usia masih muda sudah berdagang sampai ke Syria, lintas negara. Mungkin kita berdagang baru lintas Jawa, dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, atau mungkin baru lintas pulau ke Bali, ke Sumatera. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam figur contoh dagang terbaik sebelum usia remaja, bahkan masih termasuk belia. Beliau sudah berdagang ke Syria. Mau menyontoh apa dari Rasulullah semua ada. Kita adalah diplomat, kita adalah politikus. Rasulullah adalah diplomat ulung yang sangat luar biasa. Kita seorang dai, kita seorang pengajar. Rasulullah adalah seorang pengajar terbaik. Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk mengajar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga luar biasa. Bagaimana Dale Carnegie menyampaikan sebuah teori human interest, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Rasulullah menyontohkan lebih dari itu. Setiap orang yang sudah selesai ngobrol dengan Rasulullah, mereka selalu menyampaikan bahwa aku adalah orang yang paling diperhatikan oleh Rasulullah. Beliau tidak pernah mengalihkan pandangan ke yang lain kalau sedang berbicara dengan satu sahabat. Beliau tidak pernah menyinggung perasaan orang lain kalau sedang berbicara dengan siapapun, termasuk dengan non-muslim sekalipun. Bahkan beliau tidak pernah menyinggung perasaan istrinya. Suatu hari Rasulullah pulang perjalanan jauh, seperti biasa sampai di rumah disiapkan satu cangkir teh manis, satu gelas teh manis. Kemudian disajikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, diminumlah air itu oleh Rasulullah. Luar biasa, Rasulullah tidak menghabiskan air itu. Air itu disisakan, padahal beliau haus, beliau capek perjalanan jauh. Beliau menginginkan air itu untuk habis, tapi beliau begitu menghargai istrinya. Air itu tidak dihabiskan oleh Rasulullah, diberikan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan luar biasa, Aisyah meminum air itu di bibir gelas bekas bibirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita, Pak. Bapak pulang dari kantor, pulang dari luar kota, nyampe ke rumah, disiapkan teh manis oleh istri kita satu gelas. Kira-kira dihabiskan apa disisakan? Kalau haus pasti dihabiskan. Begitu diminum oleh istri, kalau disisakan oleh kita, belum tentu istri kita mau meminum air itu di bibir gelas bekas bibir kita. Apalagi kalau kitanya perokok, Pak. Karena bibir gelas akan langsung menjadi bau rokok. Makanya saya sarankan jangan merokok. Karena merokok penyakitnya paru-paru, yang tidak merokok rupa-rupa. Ya semoga kita sehat semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kebiasaan ini berlanjut. Suatu hari ternyata Rasulullah menghabiskan air tersebut, dan Aisyah pun merasa tersinggung. Aisyah pun sebagai wanita, maaf Pak, wanita itu memiliki perasaan halus. Jangankan tidak dipuji, jangankan dicaci, sikap kita beda sedikit saja, wanita itu bertanya-tanya dengan perasaannya. Wanita berperasaan halus, makanya hati-hati dengan makhluk halus. Masya Allah. Saat itu hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata Rasulullah menghabiskan air itu. Apa yang terjadi? Aisyah lari ke belakang. Rumah Rasulullah itu Masya Allah tidak seluas rumah kita. Rumah kita mah ada kolam renangnya, ada tempat fitnessnya, ada tempat berjemurnya. Rumah Rasul yang hari ini menjadi makbarah Rasul itu adalah rumah beliau tadinya. Kalau Aisyah lari ke belakang, Rasulullah di ruang tamu bisa melihat keberadaan Aisyah. Aisyah lari begitu tahu air itu tidak dihabiskan oleh Rasulullah, lari ke belakang, menangis di belakang. Rasulullah mengejar Aisyah. Beda dengan kita, Pak. Kalau Bapak pulang perjalanan jauh, pulang dari luar kota, biasa dikasih teh manis, biasanya tidak dihabiskan. Hari itu begitu haus, oleh Bapak dihabiskan. Istri tersinggung, lari ke belakang. Kira-kira akan dikejar atau tidak oleh kita, Pak?
biarin aja nanti juga diam sendiri, paling gitu kan. Rasul tidak. Tahu Aisyah lari ke belakang, dikejar oleh Rasulullah. Begitu sampai di dapur, apa yang dilakukan Rasul? Bukan memarahi Aisyah, dipeluknya Aisyah. Begitu menyentuh dada Rasulullah yang mulia, ke punggung Aisyah radhiyallahu anha. Begitu menyentuh bibir Rasulullah yang mulia, ke telinga Aisyah radhiyallahu anha, dibisikkan suara merdu dan indah oleh Rasulullah, "Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, kenapa engkau lari ke belakang?" Aisyah yang sedang nangis, Pak, menyeka air matanya, baru menghadap kepada Rasulullah. Ini beda dengan istri kita. Kalau istri kita nangis di dapur, kita kejar, pasti nangisnya nambah, pasti nangisnya bertambah. Beda dengan Aisyah, ia seka air mata. Kenapa? Khawatir Rasulullah mengetahui bahwa dirinya menangis, khawatir Rasulullah bertanya-tanya, khawatir Rasulullah memiliki pikiran lain. Disekaknya air mata, baru beliau menghadap kepada Rasulullah. Terlihat di dapur ada dua wadah. Wadah yang pertama berisi gula, wadah yang kedua berisi garam. Rupanya yang habis saat itu bukan wadah gula, tapi wadah garam. Rupanya Aisyah terburu-buru membikin teh manis, bukan dengan gula tapi dengan garam. Jadi yang dibikin hari itu bukan teh manis tapi teh asin. Pertanyaan bagi kita, Pak, pulang perjalanan jauh, capek, panas, AC di mobil kebetulan agak rusak, bikin gerah. Nyampe ke rumah, disiapkan oleh istri biasanya satu cangkir teh manis, sekarang disiapkan satu cangkir teh pahit, teh asin. Kira-kira dihabiskan seperti Rasulullah atau diburakkan? Kira-kira yang mana? Jika nanti ke urang mah diutahkeun deui, asin geningan cai teh lain teh manis. Allah Karim. Ternyata Rasulullah hari itu menghabiskan air itu bukan karena tidak peduli terhadap istrinya, tapi Rasulullah Muhammad SAW begitu menghargai perasaan istrinya, khawatir Aisyah malu di hadapan Rasulullah yang mulia, maka ia habiskan air itu. Subhanallah. Beda dengan kita, Kak. Kalau kita mengetahui kesalahan orang lain, pan dibolekerkeun ka unggal jalma. Boga kehadean di beja-beja, si itu teti aing dibere anu teh. Rasulullah begitu indah perasaannya. Salah istrinya berbuat, dia tidak berani menyinggung perasaan istrinya. Inilah Rasulullah SAW. Makanya wajar kita selaku umatnya kalau mencintai Rasulullah SAW. Seperti apa sih akhlak Rasul? Syekh Ja'far Al-Barjanji dalam kitabnya, beliau menyampaikan, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wat tawadu. Ada dua inti dari akhlak Rasul. Yang pertama, sadidal haya, Rasulullah itu besar rasa malunya, ageng karumasa. Rasulullah dijamin ahli surga, masuk ke surga bighairi hisab, mau pintu manapun. 8 pintu surga terbuka lebar-lebar bagi Rasulullah, 7 pintu neraka tertutup rapat bagi Rasulullah. Bahkan Rasulullah mencari umatnya ke neraka, tidak ada rasa panas sedikit pun, karena di situ ada ridho Allah. Rasulullah masuk surga bighairi hisab, silahkan mau masuk dari pintu manapun, bahkan surga tertinggi dipersilahkan bagi Rasulullah. Rasulullah dijamin ahli surga. Tapi apa yang terjadi? Qiyamul lail, salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya Rasulullah. Ageng karumasa, Pak. Kita yang belum dijamin ahli surga, tahajud 2 rakaat semalam dalam 1 minggu. Kalau nama bolong. Orang lain kita mah insya Allah mudah-mudahan tidak. Dijamin ahli surga Rasulullah qiyamul lail sampai bengkak kakinya. Dijamin ahli surga Rasulullah sujud terakhir sampai dikira sudah meninggal oleh istrinya Aisyah. Kok lama banget sujudnya? Disentuhlah kaki Rasulullah. Rasulullah menggerakkan kakinya sebagai isyarat bahwa beliau masih hidup. Lapang dada Aisyah, tersenyum Aisyah, ya Allah, alhamdulillah kekasihmu masih hidup. Selesai sholat Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kok gitu-gitu amat ibadahnya? Apa jawaban Rasul? Apakah engkau tidak suka kalau aku termasuk abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Di sujud terakhir Rasulullah begitu lama. Kalau bisa kita pun demikian, qiyamul lail yang lama, sujud terakhir yang lama, kalau perlu nangis dalam sujud terakhir.
Tapi tong juga aki-aki di Kuningan sujud terakhir ngagukuk cerik katangen ku insuna ke lami-lami teuing sujud teh pas cengkat gandeng si janggot aing ngait. Sujudna dina talupuh eta mah. Lama sujud bukan karena ingat dosa, bukan karena ingin dikabul doa, bukan karena cinta Allah dan Rasul, tapi janggotna ngait. Ceurik teh lain ingat dosa. Masya Allah, Rasulullah dijamin ahli surga, tahajudnya sampai luar biasa. Rasulullah dijamin ampunan Allah, tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah. Bahkan Rasulullah dijamin tidak akan berbuat dosa. Wa ma yantiqu anil hawa. Yang disampaikan Rasulullah bukan bersumber dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Rasulullah dibimbing langsung oleh wahyu Allah. Tidak mungkin beliau berbuat dosa. Seandainya beliau berbuat dosa, seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Yang belum dan yang sudah. Inna patahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min danbika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang belum, dosa yang sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dijamin ampunan, tapi apa yang terjadi? Sehari semalam Rasulullah tidak kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah, tidak kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah. Kita yang belum dijamin ampunan Allah, tanya Pak, berapa kali istighfar kepada Allah? Kebetulan biasanya istighfarnya itu kalau tersandung batu, lagi jalan, beletak di pagut, astagfirullahaladzim. Muka banking harusnya masuk 10 juta, masuk 100.000, astagfirullahaladzim. Kalau kaget baru istighfar. Rasul dijamin ampunan sehari semalam tidak kurang dari 100 kali istighfar. Kalau istighfarnya karena tersandung batu, karena kaget, saya doakan semoga semakin sering kagetnya biar sering istighfarnya. Tapi masih sering, masih mending Pak, kita mah tersandung batu masih istighfar. Ada anak-anak milenial begitu tersandung batu bukan istighfar, apa yang terucap dari lisan? Kancing coplok. Kancing coplok. Kalau kita masih istighfar masih alhamdulillah. Sadidal haya, besar rasa malu. Yang kedua akhlak Rasul, wat tawadu. Tawadu. Apa ciri tawadu Rasulullah? Tidak pernah mengawali sebuah aktivitas kecuali berdoa dulu kepada Allah. Mohon petunjuk dulu kepada Allah. Makanya ada sholat istikharah, ada sholat hajat. Masya Allah, indah sekali akhlak Rasulullah. Tawadhu. Apa yang harus kita lakukan? Minimal setiap keluar dari rumah berdoa kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. 3 jaminan dari Allah. Yang pertama, hudita. Dari mulai kita keluar rumah sampai kembali ke rumah, insya Allah akan dibimbing oleh Allah. Yang kedua, wakupita. Dari mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah, insya Allah akan dipenuhi setiap hajat-hajat kita oleh Allah. Yang ketiga, wawukita. Dari mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah, insya Allah kita akan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus butuh perlindungan Allah. Kenapa? Likulli dinikmatin masyhudun. Tiap kita mendapatkan kesenangan, tiap kita mendapatkan keberhasilan, tidak setiap orang senang, ada aja orang yang hasud. Bisa jadi saudara kita, bisa jadi teman kita, bisa jadi keluarga kita, bisa jadi sahabat kita. Likulli dinikmatin masyhudun. Tidak semua senang. Santri kita banyak, pesantren megah, harta banyak, usaha berhasil, pendidikan sukses, jabatan naik. Belum tentu semua orang senang. Likulli dinikmatin masyhudun, ada saja yang hasud. Oleh sebab itu berlindung kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un ma fil ardi wala bis sama. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Minimal setiap keluar rumah untuk beraktivitas baca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa wukita. Dari keluar rumah sampai kembali ke rumah, insya Allah Allah akan melindungi kita, akan menjaga kita dengan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau orang hasud kepada kita dengan pukulan, kita tinggal menghindar dari pukulan itu.
Kalau orang hasud kepada kita dengan lemparan, kita tinggal menghindar dari lemparan itu. Tapi kalau orang hasud kepada kita dengan ilmu sihir, dengan melibatkan jin jahat, mata dohir kita tidak mampu melihat hal-hal tersebut, maka berlindunglah kepada yang maha gaib, berlindunglah kepada yang maha kuat, kepada yang maha perkasa, Al-Zabar, Al-Qahar. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk keluarga Rasulullah, saudara Rasulullah yang mampu mencintai Rasul dan bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tidak bisa berjumpa dengan Rasul, tidak bisa menatap Rasul, tidak bisa mendengar suara Rasul. Kita bermohon kepada Allah, Allah izinkan kita berjumpa dengan Rasulullah di surga kelak. Allah izinkan kita bisa mendengar suara Rasulullah yang begitu indah, bisa menatap Rasulullah yang begitu indah, bisa bersama dengan Rasulullah di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, ang tarzuqana al-wasi'a wa ang tarzuqan amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, hudma safa wa dama qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.